Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safia Ejwita dari Prodi PGSD dengan MPM 5019177. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. A. Project Based Learning atau model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek adalah sebuah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran. Dalam kegiatan ini, siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan sintesis informasi untuk memperoleh berbagai hasil belajar atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek. 1. Menentukan pertanyaan dasar. 2. Membuat desain proyek. 3. Menyusun penjadwalan. 4. Memonitor kemajuan proyek. 5. Penilaian hasil, dan 6. Evaluasi. Manfaat yang dapat diraih. Banyak sekali manfaat yang dapat diraih melalui penerapan model pembelajaran berbasis proyek ini. Misalnya, siswa menjadi pelajar aktif, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan multi-arah, pembelajaran menjadi student-centered, guru berperan sebagai fasilitator, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, memberikan kesempatan siswa memanajemen sendiri kegiatan atau aktivitas penyelesaian tugas sehingga melatih mereka menjadi mandiri dan dapat memberikan pemahaman konsep. B. Inquiry Learning. Pembelajaran berdasarkan inquiry merupakan seni penciptaan situasi-situasi sedemikian rupa sehingga siswa mengambil peran sebagai ilmuwan. Dalam situasi-situasi ini, siswa berinisiatif untuk mengamati dan menanyakan gejala alam, mengajukan penjelasan-penjelasan tentang apa yang mereka lihat, merancang dan melakukan pengujian untuk menunjang atau menentang teori-teori mereka, menganalisis data, menarik kesimpulan, merancang dan membangun model, atau setiap kontribusi dari kegiatan tersebut. Sasaran utama kegiatan pembelajaran inquiry adalah: yang pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Yang kedua, keterarahan kegiatan secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap percaya diri pada siswa. Kondisi umum yang merupakan syarat timbulnya kegiatan inquiry bagi siswa adalah: yang pertama, aspek sosial di kelas dan suasana terbuka yang mengundang siswa berdiskusi. Yang kedua, inquiry berfokus pada hipotesis. Dan yang ketiga, penggunaan fakta sebagai evidensi atau informasi dan fakta. Untuk menciptakan kondisi seperti itu, peranan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, motivator, memberi rangsangan agar siswa aktif dan bergairah berpikir. Yang kedua, fasilitator, menunjukkan jalan keluar jika siswa mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, penanya, menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka buat. C. Metode pembelajaran penemuan atau discovery learning. Metode pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Dalam pembelajaran discovery atau penemuan, kegiatan atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. Strategi pembelajaran inquiry efektif apabila: yang pertama, guru mengharapkan siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Yang kedua, jika bahan pembelajaran yang akan diajarkan tidak berbentuk fakta atau konsep yang sudah jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu pembuktian. Yang ketiga, jika proses pembelajaran berangkat dari ingin tahu siswa terhadap sesuatu. Langkah-langkah menerapkan model pembelajaran inquiry di dalam kelas.
Yang pertama, membentuk kelompok-kelompok inquiry. Masing-masing kelompok dibentuk berdasarkan rentang intelektual dan keterampilan-keterampilan sosial. Dan yang kedua, memperkenalkan topik-topik inquiry kepada semua kelompok. Tiap kelompok diharapkan memahami dan berminat mempelajarinya. Langkah-langkah pembelajaran discovery adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep dan generalisasi pengetahuan. Yang ketiga, seleksi bahan atau problem atau tugas-tugas. Yang keempat, membantu dan memperjelas tugas atau problema yang dihadapi siswa serta peranan masing-masing siswa. Yang kelima, mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan. D. Scientific approach. Pendekatan ilmiah berarti konsep dasar yang menginspirasi atau melatar belakangi perumusan metode mengajar dengan menerapkan karakteristik yang ilmiah. Pendekatan pembelajaran ilmiah merupakan bagian dari pendekatan pedagogis pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang melandasi penerapan metode ilmiah. Pengertian penerapan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran tidak hanya fokus pada bagaimana mengembangkan kompetensi peserta didik dalam melakukan observasi atau eksperimen, namun bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keterampilan berpikir sehingga dapat mendukung aktivitas kreatif dalam berinovasi atau berkarya. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, berpusat pada peserta didik, yaitu kegiatan aktif peserta didik secara fisik dan mental dalam membangun makna atau pemahaman atau suatu konsep, hukum, dan prinsip. Yang kedua, membentuk student self-concept, yaitu membangun konsep berdasarkan pengalaman peserta didik sendiri. Yang ketiga, menghindari verbalisme. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, mendorong terjadinya peningkatan kecapakan berpikir peserta didik. Yang keenam, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 7. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan dan berkomunikasi. Dan yang ke-8, memungkinkan adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip. E. Pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran yang memperhatikan pengembangan keterampilan abad 21 dalam proses pelaksanaannya. Keterampilan abad 21 ini antara lain pengembangan keterampilan 4C, yaitu critical thinking, creative thinking, kolaboratif, dan komunikatif. Selain itu, pembelajaran abad 21 juga mengarahkan pada pengasahan literasi media, literasi teknologi, dan literasi informasi. Dengan demikian, pembelajaran yang dilaksanakan akan melibatkan teknologi sebagai sarana penunjang pembelajaran. Baiklah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.